Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu ka'bata baital haram qiyaman linnasi wa syahral haram wal hajja wal qada'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ayyuhal kafirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ungkapan syukur dan pujian senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat Allah Ta'ala sehingga pada siang hari ini di tengah-tengah aktivitas yang kita laksanakan, di tengah-tengah kesehatan yang kita rasakan, dan di tengah-tengah berbagai macam kenikmatan yang juga kita rasakan, kita patut bersyukur kepada Allah karena atas rahmat Allah Ta'ala kita bisa meringankan langkah memenuhi panggilan yang melaksanakan kewajiban sholat itu. Mudah-mudahan keringanan langkah kita ke tempat ini dan keikhlasan kita untuk senantiasa melaksanakan tugas, kewajiban dan pengabdian kita kepada Allah, khususnya ibadah sholat Jumat pada hari ini, pada saat ini insyaallah mudah-mudahan akan membawa keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita saat ini dan yang akan datang. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di Jumat terakhir di bulan Muharram di tahun 1446 Hijriah. Jadi sudah hampir 1 bulan kita berada di bulan yang memang Allah tetapkan sebagai bulan-bulan haram, bulan yang Allah muliakan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa memuliakan Allah dan juga kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak hanya mampu menjadi sosok kaum mukminin yang memang terhormat, terpandang di mata manusia, tapi juga sekaligus terhormat, terpandang dan mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian bulan-bulan haram beberapa waktu yang lalu dimulai dari akhir tahun 1445 yaitu bulan Zulkaidah dan Dzulhijjah, dan saat ini di awal tahun juga bulan Muharram adalah merupakan salah satu bukti bahwa Allah ingin mengharapkan hamba-hambanya yang mensyahadahkan dirinya beriman kepada Allah untuk tetap konsisten, tetap istiqomah dengan keimanan yang mensyahadahkan kepada Allah yang dibuktikan dengan amal soleh, sehingga Allah berharap kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mampu menjaga kemuliaan yang memang hakikatnya Allah berikan kepada setiap makhluk, khususnya kita sebagai manusia, apalagi umatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di awal-awal momentum tahun ini kita patut bermuhasabah
kita patut merenung khususnya tentang rasa syukur yang kita syahadakan kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang kita peroleh dan kita dapatkan. Bagaimana kita maklumi bersama bahwa di awal perjalanan tahun ini kita harus bisa refleksi, bermuhasabah, introspeksi. Apakah jejak-jejak langkah perjalanan hidup kita di tahun yang lalu sudah meninggalkan jejak langkah yang banyak, meninggalkan nilai-nilai kebaikan ataupun amal soleh? Ataukah justru sebaliknya, jejak langkah kita di tahun lalu malah justru banyak meninggalkan amal-amal salah? Bila mana kita menyadari akan kesalahan dan kemaksiatan serta dosa yang pernah kita perbuat, tidak mengapa. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, dan juga Allah Maha Pengampun. Allah begitu sangat memaklumi dan memahami kualitas keimanan setiap hamba. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, al-iman yazid wa yanqus. Iman kita itu senantiasa mengalami pasang surut seiring dengan ujian yang Allah berikan kepada setiap hamba-hambanya yang beriman. Karena itu merupakan ketetapan Allah yang tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita tolak. Allah menyampaikan dalam firman-Nya pesan kepada kita, asibanas ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Jangan lantas engkau mengira setelah dirimu menyatakan beriman kepada Allah, kemudian Allah sama sekali tidak akan menguji iman kita. Pasti Allah dalam setiap harinya, setiap detiknya, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, dan bahkan dalam perjalanan 1 tahun kita pernah mengalami pasang surut kehidupan. Mungkin beberapa hari ini kita mendapatkan hal-hal yang menyenangkan buat kita, tapi juga sebaliknya beberapa waktu yang lalu kita pun pernah mendapati hal-hal yang tidak menyenangkan dan bahkan justru membuat kita bersedih hati. Itulah ujian Allah akan Allah berikan kepada setiap hamba-hamba yang beriman di dalam 2 hal, yaitu senang dan susah. Tatkala kita diuji oleh Allah berupa kesenangan sehingga membuat kita nyaman, bahagia dengan apa yang kita miliki dan kita pinta, jangan melupakan siapa yang memberikan nikmat kebahagiaan dan senang itu, dan tentunya kita harus ingat bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Bagi setiap hamba yang beriman, tatkala Allah berikan ujian kepadanya dalam bentuk kesenangan, maka Allah akan menguji kita sebagai hamba-hamba, apakah kita termasuk hamba-hambanya yang syakirin, hamba-hamba yang mampu bersyukur atas nikmat. Makna syukur tidak hanya sekedar mengucapkan terima kasih dalam bentuk ucapan asal semata, dalam bentuk ungkapan alhamdulillah, tidak, akan tetapi terus dibuktikan dalam bentuk amal perbuatan yang baik yang bernilai amal ibadah dan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya adalah dengan melaksanakan kewajibannya, baik itu kewajiban ibadah sholat, kewajiban dalam bentuk puasanya, kewajiban dalam bentuk infak, sedekah dan lain sebagainya, dan bahkan juga mampu berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan. Kalaupun sekiranya kita tidak memiliki kemampuan dalam sisi finansial, maka minimal kita doakan mereka yang saat ini tertimpa musibah, yang saat ini sedang berkurang duga, dan bahkan mendapatkan ujian Allah yang cukup berat sehingga sampai kehilangan harta dan juga nyawa. Salah satu di antara adalah saudara-saudara kita yang saat ini masih berjuang dengan sekuat tenaga, rela mengorbankan jiwa dan raganya demi mendapatkan kesyahidan fisabilillah di jalan Allah, seperti saudara-saudara kita di Palestina. Karena dia diuji Allah atas imannya. Apakah dia sangat bertahankan imannya, membela tanah air tercinta, bahkan harus menyerahkan nyawa sekalipun. Dan itulah dibuktikan oleh para pahlawan-pahlawan kusuma bangsa kita, khususnya di bulan ini, di bulan Agustus, di mana nanti kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini. Di sana kita bisa bercermin. Di sana kita bisa melihat bagaimana sikap keikhlasan para pahlawan bangsa kita, rela mengorbankan harta bahkan nyawa sekalipun demi mempertahankan kemerdekaan, karena mereka ingin mendapatkan kebebasan dalam kehidupan tanpa adanya penindasan, tanpa adanya tekanan dan juga pengendalian dari para penjajah.
Oleh karena itu kita mengambil iktibar pelajaran buat kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Hakikatnya siapakah diri kita? Yang memang benar-benar mereka adalah mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kalau sekiranya kita terus memperturutkan hawa nafsu kita, yang ada adalah senang dan ingin senang terus, bahkan sampai melupakan zat yang maha kuasa itu Allah, berarti kita menjadi sosok yang tidak merdeka secara hakikat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata kita tidak sanggup bersyukur atas nikmat keimanan yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya yang kedua, ternyata Allah pun akan menguji hamba-hambanya yang beriman tidak hanya dengan kesenangan, tapi juga dengan kesulitan, dengan kesusahan, dengan ketakutan, kekhawatiran. Semuanya itu pasti akan Allah berikan. Kenapa? Itu harus dilakukan. Allah ingin melihat kira-kira siapa di antara hamba-hamba Allah yang bersabar di saat Allah ujikan kepadanya sesuatu yang memang dalam benaknya sama sekali tidak dia inginkan. Kita tidak pernah ingin susah, kita tidak pernah ingin sakit, kita tidak pernah ingin dan lain sebagainya, sesuatu yang tidak mengenakan. Akan tetapi qadarullah berlaku kepada setiap hamba-hambanya yang beriman, menguji dengan dua hal tadi, senang dan susah, sakit dan sehat. Apalagi tatkala kita dijawab dengan rasa sakit dan penyakit, maka Allah akan berikan tiga hal kepadanya. Yang pertama, Allah akan mengambil keceriaannya. Yang kedua, Allah akan mengambil kekuatan dan juga tenaganya. Dan yang ketiga, Allah akan mengambil dosa-dosanya. Namun tatkala Allah ingin kembali mengembalikan nikmat sehat, Allah akan kembalikan keceriaannya. Juga Allah akan memberikan kembali tenaganya dan kekuatannya. Tapi Allah tidak akan mengembalikan dosa-dosanya. Itulah Maha Rahman dan Maha Maghfur, pengampun Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita terus bermuram hujah tatkala kita dalam keadaan kondisi sulit ataupun dalam kondisi sulit dan juga dalam kondisi sakit. Karena antara senang dan susah tetap ada rahmat Allah di dalamnya. Tergantung dari bagaimana keimanan kita menilai, mencikapi keduanya. Kalau ternyata kita kufur nikmat makanan kita akan mendapatkan kedua dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kalau ternyata kita tidak sabar dengan ujian Allah yang tidak menyenangkan, kita pun akan digolongkan sebagai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La tayasu min rahmatillah. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kita sadari betul bahwa kita adalah manusia, makhluk yang sangat lemah dan banyak memiliki kelemahan. Tidak ada manusia yang tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Allah yang maha sempurna. Dan tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Pasti masing-masing kita pernah melakukan kesalahan. Sehingga Allah katakan, alladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Jika kita menyadari bahwa kita ini manusia yang penuh dengan kesalahan, gampang sekali berbuat salah, gampang sekali berbuat dosa, tidak mengapa, Allah ngerti banget, Allah ngerti betul tentang kondisi iman kita yang kadang-kadang kita seringkali melenceng, lalai dan lupa. Itulah sifat manusia, kata Rasulullah, al-insan ahlul khata' wal isyan. Kita ini manusia tempatnya salah, tempatnya khilaf, tempatnya lupa. Karena itu tatkala kita menyadari akan kesalahan kita, fastaghfiru kata Allah, zakarullah, segera ingat kepada Allah, fastaghfiru dan segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa. Dan kita tidak usah merasa malu dengan dosa-dosa kita juga. Meskipun sebenarnya Allah menutup seluruh aib-aib setiap hambanya, Allah tidak menyebutkan kecuali kalau memang dirinya benar-benar berani menentang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan permalukan dirinya tidak hanya di hadapan Allah tapi juga sekaligus di hadapan manusia. Karena itu Allah mengajarkan kepada kita sebuah doa yang barangkali seringkali kita doakan tatkala kita selesai salat. Apa doanya? Rabbana ya Allah la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana ya Rabb la tu'akhidna, janganlah Engkau hukum kami ya Allah. In nasina, tatkala kami sebagai manusia seringkali lupa, seringkali lalai, menunda-nunda kewajibanmu kepadamu ya Allah. Seringkali menganggap menyepelekan panggilanmu seolah tidak ada panggilan yang lebih utama selain panggilan Allah. Tidak mengapa, Allah paham betul. Yang penting kita sadar.
kita merefleksikan ini bermuhasabah apakah selama perjalanan hidup kita yang sudah lewat bila mana banyak kesalahan, maka ayo kita hapuskan itu semua dan kita ganti dengan nilai-nilai kebaikan. Inna sina au akhtana, dan juga ya Allah kami seringkali berbuat dosa, berbuat salah. Karena itu ya Allah, mudah-mudahan Kau berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Itulah doa-doa yang Allah ajarkan kepada kita dan bahkan juga kepada para nabi dan rasul. Tidak hanya kita, sekelas para nabi dan rasul pun juga pernah melakukan kesalahan dan dosa. Contohnya siapa? Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya. Mereka sudah diberikan oleh Allah kenikmatan yang begitu banyak. Allah ciptakan dirinya, Allah berikan segala macam keperluannya di surga. Tapi karena dia melanggar satu larangan Allah, sehingga dia harus dikeluarkan dari surga. Dan akhirnya apa? Kemudian Allah ajarkan kepada Adam untuk bertobat dengan doanya yang barangkali kita sama-sama hafal di dalam kita. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, aku sadar bahwa aku sudah banyak berbuat dolim. Jika Engkau tidak mengampuni kesalahanku, meskipun kecil akan tetapi sungguh sebenarnya berakibat fatal dan besar, karena aku harus keluar dari surga. Itu Nabi Adam alaihissalam hanya sekali melanggar perintah Allah, berbuat dosa, dia harus keluar dari neraka, dari surga. Akan tetapi sebaliknya kita yang seringkali berulang kali berbuat salah dan banyak berbuat dosa, tapi ingin masuk surga, tidak mengapa. Karena itulah sifat manusia. Allah sangat tahu bahwa pada diri kita ada dua sifat, fujuruha wa taqwaha. Ada sifat positif dan juga ada sifat negatif. Ada sifat takwa dan juga ada sifat-sifat salah, yaitu sifat-sifat itu. Karena itu mudah-mudahan dengan kekurangan yang kita miliki dalam bentuk mudahnya kita berbuat salah, mudahnya kita berbuat lupa dan seringkali melalaikan kewajiban kita kepada Allah. Mari sama-sama kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ternyata diberikan kelapangan, kesenangan, kebahagiaan, kesehatan, maka perbanyaklah rasa syukur kita kepada Allah dengan banyak meningkatkan kualitas amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tatkala kita mendapatkan kekurangan, Allah uji dengan sakit dan penyakit dan segala macam ujian, jangan berputus asa dari rahmat Allah, bersabarlah karena nanti akan indah pada waktunya. Barakallahu fi wa lakum Qur'anul azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatihi. Aku lakukan hada astaghfirullah wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amna alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'adamul ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin rahimahullah, marilah sekali lagi kita sama-sama merenung, kita sama-sama bermuhasabah untuk bisa mengingat-ingat kembali atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ingat-ingat kembali atas dosa yang pernah kita perbuat dan kita lakukan. Sekali lagi saya berpesan kepada saya dan kemudian sekalian, tatkala kita mendapatkan kesenangan, kelapangan, kebahagiaan, maka jangan lupakan zat yang memberikan nikmat seperti itu, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berharap mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang syakirin, yang senantiasa mampu bersyukur atas nikmatnya. Sebaliknya, tatkala kita merasakan kepedihan, kesulitan dan berbagai macam kesulitan dan kekurangan, maka jangan berputus asa. Tanamkanlah senjata kesabaran, karena sesungguhnya Allah begitu sangat senang dan cinta terhadap orang-orang yang bersabar. Allah akan menguji diri kita dengan kesabaran tatkala kita diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang syakir dan orang-orang yang sabirin. Dan yang terakhir, yang ketiga, tatkala kita pernah berbuat salah dan dosa, juga jangan berkecil hati, perbanyaklah istighfar.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mustakbirin yang senantiasa dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbi wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ala dzikrillahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah.